Salam channel Injil. Pada kesempatan ini, saya yang bernama Supriyanus Jai, saya akan mempresentasikan hasil mengenai makalah saya yang berjudul mengenai Dogma 3, Yesus puasa 40 hari. Latar belakangnya yaitu dalam hal Yesus berpuasa, kita diajari banyak hal mengenai ketaatan, bagaimana kita seharusnya taat kepada Allah, dan untuk melakukan segala yang menjadi perintahnya. Seringkali kita berpikir bahwa apa sebenarnya makna berpuasa? Makna puasa yang sebenarnya adalah untuk memurnikan iman kita kepada Allah atau kepada Yesus. Kita tahu bahwa dalam Perjanjian Lama banyak memberi kesaksian mengenai tokoh-tokoh Alkitab, di mana bahwa di situ banyak yang menceritakan mereka berpuasa. Seperti kalau kita lihat bahwa di antaranya itu Daud. Pada saat Daud memberi pengakuan imannya kepada orang Israel melalui dengan nyanyian lagu Mazmur. Dan seperti juga Ezra dan rombongan orang Yahudi yang pada saat itu melakukan perjalanan kembali dari Babel, yaitu ke tempat pembuangan Babel pada saat mereka di situ pada zaman itu. Oleh karena itu, tujuan puasa ini adalah untuk menguji ketaatan kita terhadap Tuhan dan bagaimana mengendalikan semua yang menjadi kedagingan kita agar kita tidak jatuh ke jalan yang salah. Kita mengerti bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan minum, akan tetapi kita benar-benar menyangkal diri kita dalam semua hal yang menjadi keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang menjadi pembahasannya adalah satu, mengenai pengertian puasa. Puasa dalam Alkitab pada umumnya adalah tidak makan dan tidak minum selama waktu tertentu sesuai dengan yang telah diprediksikan dengan sesuai keinginan sendiri. Puasa selalu merupakan bagaimana yang normal dari hubungan kita terhadap Tuhan, untuk menjalin hubungan yang baik dan untuk memberi segala pergumulan dan permohonan yang menjadi permintaan kita kepada Allah, itu dengan satu-satunya jalan yaitu melalui puasa. Dengan berpuasa, dengan kesungguhan hati kita, dengan ketaatan kita kepada Allah. Kita tahu bahwa Yesus pada saat itu pernah dia mengalami yang namanya puasa. Ada 3 hal yang menjadi kita tiru atau yang menjadi contoh bagi kita sebagai umat Kristiani menjadi puasa Yesus itu. 1, tidak mudah dicobai. 2, Yesus tidak pernah terbawa arus yang dikatakan iblis. 3, Yesus benar-benar taat akan firman Allah dan tunduk kepada perintah Allah. Ada 3 pencobaan yang iblis berikan kepada Yesus untuk menguji dan menyembah Dia. 1, pencobaan pertama yaitu tunjukkan kepada tubuh atau perintahkanlah batu-batu itu menjadi roti. Dia menguji ke tubuh Yesus. Pada saat Yesus mengalami kelaparan pada saat di padang gurun, iblis menguji dia untuk menjadikan roti menjadi batu, untuk menjadikan batu menjadi roti. Yang kedua, yaitu pencobaan yang kedua, jatuhkanlah dirimu ke bawah jika engkau anak Allah. Artinya, perbuatlah dengan kehendakmu sendiri, yaitu untuk menguji nyawa. Tetapi apa yang Yesus kehendaki? Apa yang Yesus katakan pada saat itu? Janganlah engkau mencapai Tuhan Allah. Yang ketiga, ditujukan langsung kepada roh, menyembah aku. Pada saat Yesus berpuasa, iblis memberi gambaran dunia, memberi harta ke dunia, kekayaan dunia. Tetapi
Iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau menyembah aku, maka segala harta ini, dunia ini, akan kuberikan kepadamu." Apa kata Yesus pada saat itu? Yesus berkata, "Ada tertulis, janganlah engkau menyembah Allah lain, hanyalah kepadanya saja kau tunduk." Yang menjadi kesimpulan dalam puasa Yesus ini yaitu, dalam banyak hal yang telah saya bahas di atas mengenai puasa, saya akan memberi kesimpulan bagi kita semua. Yaitu satu, makna puasa adalah untuk melatih bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana juga kita mengenal Yesus berpuasa tidak akan tergoda dengan segala pencobaan. Dan yang ketiga, puasa juga mengajak kita bagaimana cara mengendalikan diri untuk menjauhkan diri kita dari segala keinginan daging kita, dan untuk juga menjauhkan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam kesempatan ini, demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Salam Injil.